Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Permadi. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, video saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Asid Haryanto, SHMH, dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Di sini ada 3 pertanyaan. Saya coba menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu pertanyaannya, jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian negara. Pengertian kerugian negara menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan. Yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Adapun 4 perbuatan yang merugikan negara, yang pertama yaitu pencucian uang, yang kedua penggandaan barang, yang ketiga jual beli jabatan, yang keempat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara nyata dan pasti dan dapat dihitung dengan uang. Terus selanjutnya di pertanyaan nomor 2. Di pertanyaan nomor 2 ini dimana membahas salah satu laman YouTube yang membahas tentang dana siluman APBD DKI Jakarta pada tahun 2014-2015 yang lalu, di mana pertanyaannya, setelah saudara menyaksikan dan menyimak konten video pada link di atas, sampaikan analisis saudara dalam perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara yang saudara ketahui. Ini analisis saya mengenai dana siluman yang terdapat dalam APBD di DKI Jakarta pada tahun 2014-2015. Dinilai jumlahnya akan lebih dari 12,1 triliun. Dana siluman pada pembahasan APBD sudah menjadi modus di banyak daerah, bahkan nasional. Dan hal ini terjadi karena adanya persekongkolan antara legislatif dan yudikatif dalam kompromi pemulusan anggaran. Karenanya kasus di DKI Jakarta ini dibilang terbalik, sebab DKI Jakarta tidak ingin bekerja sama dengan oknum-oknum yang bersangkutan. Proses transparansi dalam pembahasan APBD atau APBDN sangatlah penting. Rapat seharusnya dilakukan secara terbuka. Hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat kesepakatan antara DPRD, Pemda yang seharusnya diketahui oleh publik. Uh, Terus salah satunya dengan menggunakan pengawasan dalam pembahasan transparansi keuangan. Ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sesuai dengan tata kelola keuangan pemerintahan dan daerah. Dalam kasus ini didapatkan juga bahwa erat kaitannya dengan audit keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maupun KPK. Ini perlu menerapkan proses audit yang bertujuan agar kasus yang perlu ditangani KPK, BPK dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menumpuk. Bahkan kasus tersebut tidak perlu lagi untuk diperpanjang karena sudah terbentuk oleh tim-tim khusus KPK. Dengan mempercepat proses audit, maka pencarian terhadap nominal kerugian negara yang menjadi dasar pencarian korupsi APBD DKI Jakarta dapat segera ditemukan. Dan juga ketika semua tersebut sudah diketahui,
dapat pula oknum-oknum yang bersangkutan dapat segera ditangkap oleh pihak yang berwajib. Inilah fungsi KPK sebagai pengawas pemberantasan korupsi. Terus lanjut di pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3, yang mana pertanyaannya, pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan, titik uji bagi kita semua. Di Indonesia, dalam perspektif pengelolaan keuangan, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah? Jelaskan dan uraikan. Jawaban saya, jikalau saya kepala daerah, untuk menangani COVID-19 dan membantu masyarakat, saya akan menggunakan dana APBD. Dana APBD itu yang mana dana APBD sebelumnya yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, saya akan mengubah implementasi dana APBD untuk COVID-19 saat ini, seperti untuk membantu kualitas pelayanan rumah sakit pada pasien-pasien rumah sakit yang sakit, terus menyediakan alat tim medis secara cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, serta menggunakan dana APBD tersebut untuk membantu masyarakat yang sulit ekonomi karena dampak dari COVID-19 saat ini. Itulah yang terlebih dahulu akan saya lakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 saat ini jikalau saya menjadi kepala daerah. Itulah jawaban dari saya. Jikalau ada kata ataupun kalimat yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.